Kita mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Oke, ini IHSG dia masih naik, tapi aku ngelihat bentuknya tuh udah mulai kayak rising wedges, dimana rising wedges itu tanda dia mau balik turun. Nah terus selain itu kita juga mengantisipasi candle terakhir yang udah mulai merah dan menyentuh area support. Nah, kalau dia masih ketahan di garis merah ini masih bagus, tapi kalau breakdown dari support di sini, maka the next stop bakalan di 7253. Dan apa yang bikin IHSG turun? Kita coba lihat Big Banks-nya lagi stagnan. Berarti bukan Big Banks yang bikin dia turun, BRI turun dikit. That's normal. BMRI juga normal, lagi sideways aja. Masuk masa penantian, wait and see. Oke, Ari Tonang dan Neil Portri ntar aku bahas ya. Terus BBNI juga dia sideways aja. Sideways arahnya agak-agak turun dikit, bisa ke 58. Nah, terus aku mau buka TLKM. Dia jatuh 3,59%. Belum ada specific reason kenapa dia bisa jatuh kayak gini. Dan perhatikan di sini ada spike pattern, dimana waktu itu sempat breakout di tanggal 16 Februari. Breakoutnya bagus, dan breakout bagus pun sebenarnya tidak bisa menjamin bahwa dia terus naik ya. Jadi ada spike pattern di sini. Terus kemudian spike-nya gagal, sehingga tanggal 27 Februari itu mau nggak mau harus exit. That's why stop loss itu sangat penting sekali, meskipun patternnya cakep, tapi kalau dia balik badan di sini ini harus stop loss. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada support yang waktu itu masih support, dijebol lagi di 1 Maret. Terus aku turunin dikit supportnya di sini, ini ada di 3860. Ini jebol lagi pada tanggal 25 Maret, dan kalau orang nggak pengalaman dia akan menganggap tanggal jebol lagi 25 Maret, dan kalau orang nggak pengalaman dia akan menganggap tanggal 26 Maret ini sebagai area buy on weakness, padahal enggak. Jadi di sini ada satu candle kecil setelah jatuh dalam, tapi harus perhatikan volumenya jatuhnya besar, sehingga ini masih arahnya masih akan jatuh, dan candle hari ini pun masih menunjukkan dia akan jatuh terdekat sampai 3400. Tapi kalau jatuhnya hari ini volumenya makin gede, itu bisa lebih dalam dari 3400. Jika jatuhnya hari ini volumenya lebih kecil daripada yang kemarin, maka dia bisa terhenti di 3400. Cuman di sini ini kita lihat, ini yang buang bukan lagi retail, ini TLKM yang ngebuang investor-investor gede. Belum ada sentimen yang muncul, sentimen negatif apapun. Menurut saya sentimen yang paling negatif adalah investasinya dia di GoTo, dimana teman-teman trader netizen di sini udah pada pintar-pintar, tadi juga udah di-mention. Jadi perhentian sementara bisa di 3400, bisa bablas lagi ke bawah. Kita akan review nanti untuk portfolio kita di Mvest, apakah kita akan lanjutkan untuk TLKM ini atau enggak, karena dia masuk di area modal, pas-pas area modal gitu. Ya, jadi the next perhentiannya untuk TLKM dia bisa sampai 3020. Nah, yang menarik dari TLKM ini adalah ketika teman-temannya yang lain pada belum naik, dia udah naik duluan di Agustus 2021, di tahun 2021 kemarin. Kemudian dia turun lumayan signifikan mulai 2022 sampai sekarang. Dan kalau diperhatiin di sini nih, aku mau kasih satu garis yang lumayan signifikan, resisten yang cukup besar. Ini diperhatikan di sini ya, mau percaya nggak percaya grafik, tapi ini terjadi kenyataannya. Ini garis ditarik sebenarnya cukup perlu 2 titik aja dari atas, 1 dan 2 ini, 1 dan 2 ini. Ini ketika ditarik pas kena ketiga jatuh lagi, kena ketiga jatuh lagi. Di sini TLKM membentuk satu pattern channeling yang cukup besar ya. Jadi aku mau pasang low yang di atas 1, ini kena di sini 2, mungkin nggak mirip kayak yang di atas, nggak sejajar, tapi ini juga termasuk menyentuh sebenarnya, hampir menyentuh 1, 2, 3,
terus ini 4, ini hampir nyentuh juga gitu. Nah, sehingga kesimpulannya TLKM ini perhentian 3.400 menjadi perhentian sementara, bisa jatuh sampai level di bawahnya garis merah ini 3.220 atau bahkan bisa sampai ke 3.000. TLKM the next Unilever mungkin saja. Nah, kita lihat di sini untuk TLKM-nya. Secara monthly ini jatuhnya sangat signifikan. Kita tungguin aja sekitaran area 3.200-an. Sebelum kena 3.000 bulat di 3.200-an, di sini potensi terjadi pantulan kalau ngelihat dua garis merah ajaib ini. Percaya nggak percaya, dua garis merah ajaib ini berhasil menahan dia naik dan berhasil juga menahan dia turun gitu. Ya, jadi just wait and see dulu aja. Oke ya. Nah, jadi TLKM untuk trading jangan dulu. Berarti kita nunggu di 32 ya. Iya, benar banget, 32 dan 3.000-an. Oke. Itu untuk TLKM. Terus aku mau review GoTo ya, GoTo minus 5,71% hari ini. Hati-hati dengan saham di bawah 100, saham apapun itu, dan juga saham yang gampang arah. Nanti aku jelasin kenapa untuk yang gampang arah. Kalau di bawah 100 jelas dong ya. Kalau sampai nanti deket angka 50, waduh itu bukan go to gocap lagi, tapi going to 1 kalau sampai kena 50. Jadi aku objectively bukan cuma saham ini aja, tapi saham-saham yang lain juga. Ini potensi untuk menuju area jika di bawah 100 itu potensi menuju area 50-nya cukup besar gitu loh. Jadi aku nggak tahu kalian nanyain GoTo ini kenapa, apakah kalian punya barang di sini atau enggak. Saran aku sih kalau punya barang di sini kurangin ya. Di sini kelihatan banget sebenarnya mungkin ada big money yang sedang bertarung. Ada kemarin ada JP Morgan katanya masuk, tapi ada yang keluar gede ya. Big money pada bertarung di sini. Jadi ini kelihatan juga ada kadang-kadang naik volume tinggi, jatuh volume tinggi. Biarkanlah mereka bertarung dulu lah sampai terbentuk satu pattern reversal yang cukup bagus dan cukup kuat, baru kita retail remah-remah rengginang ini boleh mulai nyusul masuk ya. Jadi saat ini jangan dulu. Bronco nanya Excel sebentar. Ini masih ada penggerak indeks yang lainnya yang aku mau review, yaitu saham Bayan Resources yang dulu sempat aktif di tahun 2023 dan membawa nama siapa? Yang punya Bayan Lotakwong menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, tapi ya anyway, kita lihat untuk Bayan Resources gimana kabarnya. Secara teknikal, Bayan ini sebenarnya dia tuh cukup ditahan ya, jadi nggak sampai jatuhnya yang parah banget, tapi secara patternnya di sini aku ngelihat ini patternnya agak-agak random gitu. Jadi untuk trading jangan dulu deh ya, jangan dulu, biarin aja dulu. Oke, the next untuk saham yang berfundamental besar yang menjadi penggerak indeks hari ini, salah satunya adalah Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini emiten yang geraknya selalu sideways dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Naiknya pelan-pelan, jatuhnya juga pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi jatuhnya pelan-pelan, sideways kayak nggak berasa sebenarnya, dikit-dikit. Ini sideways gini jatuh nggak berasa gitu loh. Nah, breakdownnya jarang-jarang gitu. Nah, tapi lama-lama jatuhnya dalam juga gitu. Nah, apakah Kalbe Pharma akan menjadi seperti Unilever? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena selama berbulan-bulan ini Kalbe Pharma ini dia pas banget di area support kuat kita gitu loh. Di monthly chartnya masih kayak gini aja selama beberapa bulan terakhir. Sehingga Kalbe Pharma ini kalau kalian mau nyolong start buat investasi jangka panjang tuh sekarang best price. Tapi ya itu tadi, lambatnya setengah mati. Jadi nggak cocok buat kamu-kamu yang profil resikonya pengen cepat cuan. Kira-kira gitu ya. Nah, terus ini ada banyak yang nanya BBYB, PTBA, BBRI, LSIP, MTEK dan sebagainya. Ntar aku bahas ya satu-satu. Aku ntar coba untuk bahas. Aku mau bahas Excel dulu nih. Aku mau bahas Excel dulu. Oke, jadi
Secara valuasi, Telkom, Excel, dan Isat itu sebenarnya yang paling murah PBV-nya ada di Excel. Jadi Excel tuh 1,15 kali, TLKM 2,57 kali, dan juga Isat 2,86 kali, sehingga kesimpulannya secara valuasi pakai PBV, Isat itu yang paling mahal gitu loh. Terus kemudian kalau dari EV to EBITDA-nya, TLKM di angka 5 kali, Excel di 3 kali, dan Isat di 6 kali. Sehingga kesimpulannya kalau pakai EV to EBITDA, itu Excel juga masih yang paling murah. Kita sekarang lihat Excel gimana hari ini breakdown. Jadi kita mesti kabur, mesti cow, mesti batasi resiko. Ya, padahal kemarin-kemarin patternnya sebenarnya cukup menarik untuk Excel ini. Nah, ada satu saham yang patternnya mirip dengan Excel, tapi dari sektor yang lain aku akan kasih tahu saham apa. Jadi ini sebenarnya kemarin tuh di channel naiknya cukup oke, dan tanggal 1 Maret tuh breakout dengan pattern yang sangat bagus sekali gitu loh. Cuman hari ini ternyata dia breakdown, mau sebagus apapun patternnya tetap ada sisi probabilitas sekian dikit persen yang bisa breakdown gitu loh. Jarang banget ya, tapi kalau pattern bagus biasanya jarang banget breakdown, tapi tetap bisa breakdown. Nah oke, aku mau kasih lihat, jadi nggak yang cuan-cuan aja nih, yang ini kita kasih lihat ya, tapi di sini kita juga lihat. Ya, ini Excel kita ada pembatasan risiko merah 1 Excel loss 3-7%. Terus kemudian ini ada beberapa saham yang tadi kita sudah profit taking, ada ASA cuan 6-10% untuk jangka menengahnya. Nanti kita juga akan coba bahas ya. BBTN juga sempat kita udah profit taking jangka pendek cuan 8-14% gitu. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Jadi Excel ini belum ada sentimen yang signifikan gimana sebenarnya. Jadi ini breakdown aja dan belum downtrend, dia memasuki masa sideways-nya. Dia kan downtrend jika dia turun di bawah 2200 gitu. Saham teknologi, sebenarnya bukan teknologi tapi telekomunikasi. Ardian Syahiski. Dia nanya saham telekomunikasi turun apa karena pengaruh nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang sebenarnya lebih pengaruh ke sektor kesehatan. Farmasi ya, itu Kalbe Farma, terus Kimia Farma ya, jadi Kalbe Farma deh yang kepengaruh banyak, dan S Hardware itu kepengaruh juga. Kalau untuk Tekim dan INKP justru malah kepengaruh tapi secara positif gitu, karena Tekim dan INKP ini income-nya dipakai USD gitu. Oke, terus mari kita lihat untuk saham yang lain. Tadi aku ada bilang ada satu saham tuh patternnya mirip kayak Excel, tapi sektor yang lain. Nah, berarti kesimpulannya tadinya kelihatannya bagus, tapi kita harus tetap waspada nih, gitu. Nah, ini contohnya. Ini saham yang mirip sama kayak Excel, ya. Ini dalam pattern naiknya, channeling up-nya. Terus di sini ada pattern descending triangle. Cuman bedanya untuk BRIS ini, di sini hari ini ada breakout kecil sebenarnya. Nah, BRIS di sini ada breakout kecil, sehingga kemungkinan bisa sampai ke 2870. Meskipun demikian, kenapa saya bilang kayak Excel, aku mengantisipasi satu garis ini, satu candle ini di 14 Maret ya. Jadi Thursday 14 Maret ini dia jatuh dengan volume transaksi besar, sehingga saya melihat mendeteksi tanda distribusi awal di situ. Oke ya. Terus kita coba perhatikan. Ya, ini udah naik berapa persen dari bawah, sekitaran 95%. Jadi wajar kalau misalkan big money-nya ada mau distribusi. Oke, terus TLKM sudah dibahas, betul. Cici, TLKM dong, udah dibahas nih. Java, oke, ntar kita coba bahas ya Javanya ya. Aku mau bahas saham, judulnya Agilife hari ini. Nanti aku dibilang judulnya kayaknya nyambung sama yang dibahas. Judulnya kita mau bahas tentang beberapa saham second liner ya. Jadi di luar four big banks. Sebenarnya nggak bisa dibilang second liner juga karena emiten-emiten ini cukup gede gitu. Jadi BNGA yang pertama aku mau bahas untuk emiten perbankan yang disebut dengan second liner tadi. BNGA ini fundamentalnya termasuk salah satu yang sangat bagus sekali.
untuk MVest ya, bukan di Mtrade ya. MVest tuh ngeholdnya lama ketika dulu valuasinya masih agak-agak murah di Januari 2023, dan sekarang sebenarnya belum disuruh exit, belum ada review jual untuk BNGA-nya, sehingga cuannya sekitaran 98% floating profit. Nah, aku nggak tahu di sini ada investors ya, investors langsung aja di sini dong. Investors boleh kesini dong, boleh infoin BNGA-mu gimana. Nah, aku mau update untuk technicalnya dalam jangka pendek gimana. Sebenarnya menurut kami ini udah agak-agak kemahalan, tapi kemarin Mtrade ngambil pas breakout kecilnya dengan ekspektasi atau dengan proyeksi bisa naik sampai area 2310-an. Di sini ada satu panah, yang garis panah ini menunjukkan target dari area pattern ini. Jadi ini ada satu pattern scallop gitu, pattern J, dan targetnya sebenarnya bisa sampai ke 2300. Target bukan berarti harus nyampe ke situ ya, itu cuma proyeksi resisten aja gitu. Oke ya. Alumni Mvest, BNGA berbuah berapa sih? Aku mau nanya investor, alumni Mvest, BNGA-nya gimana? Nah, ini BNGA, ini masih ada potensi nggak? Masih bisa dalam jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang kita nunggu sideways atau retracement-nya ya. Kalau untuk jangka panjang jangan dihajar dulu. Dia tuh ada rencana RUPST, rapat umum pemegang saham tahunan ya. Nah, dia berencana untuk RUPST pada tanggal 3 April nanti, dan salah satu yang akan dibahas adalah penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2023 ini. Jadi manajemen bakalan mengusulkan untuk pembagian dividen tunai final. Jadi bakalan ada dividen lagi sebagai bonus untuk teman-teman yang invest di sini. Mungkin nggak terlalu besar, tapi ini cukup bagus. FND lucuan, oke, besok all in BNGA. Aduh, tinggal ngehold aja. Kalau yang mau masuk nunggu retracementnya sekitaran 2130-an untuk traders. Disclaimer buat teman-teman semuanya yang baru mengikuti aku, ada nggak di sini tulis di chat room. Yang baru ikut gitu. Belajar dulu, dan kalian bisa belajar di supertrader.id/basic di sini. Ini hari Sabtu nanti jam 10 pagi gratis dengan kode promo IGEMO. Lina, akan dikasih sedikit diskon lagi kah? Kayaknya bisa ada retracement karena dia udah 3-4 hari ini naik berturut-turut. FND kok baru ikut? Dian Cundoko, baru ikut? Serius? Oke. BDMN. Sekarang aku mau bahas emiten perbankan yang aku jarang bahas, dan dia tuh pergerakannya sebenarnya mirip banget dengan saham-saham dari grup Panin, mirip banget biasanya. Kalau grup Panin aktif, dia aktif. Tapi kali ini secara teknikal BDMN itu lebih bagus daripada chartnya Panin Group. Dan kita ngelihat BDMN ini patternnya juga mirip kayak BNGA ya. Dia ada pattern cup with handle gitu, dengan upside jangka pendeknya bisa sampai 3070 dan juga volumenya cukup bagus. Aku tuh sebenarnya agak-agak amazed dengan saham-saham sektor perbankan ini. Aku melihat harusnya tuh ya turun. Jadi big banks dan juga perbankan gede kayak BNGA nih harusnya tuh turun, tapi nggak mau turun, naik terus. Jadi jangan hajar untuk long term dulu, tapi kalau mau masuk buat jangka pendek dulu aja, karena menurutku tuh udah agak-agak kemahalan. Kalau bisa tuh ada turun dikit tuh akan lebih bagus gitu. Nah, buat BDMN di sini, ini dia kalau nggak salah nih dia udah belum all time high. Dia udah tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Resisten 3070 ini bakalan kuat karena di sini ada high 3060 pada Juli 2023 dan ada high lagi sekitaran bulan November 2023 ya. Jadi ini bakalan ada high di situ. Nah, terus kemudian jadi untuk BDMN ini besaran dividennya sekitaran berapa?
125 per lembar saham atau yieldnya sekitaran 4,1%, lumayan. Tapi aku nggak punya nih BDMN karena emiten perbankan aku udah banyak banget. Aku suka pakai kartu kreditnya aja, poinnya buat miles tuh lumayan ya, lumayan enak banget sih buat ngumpulin SQ miles gitu, jadi biar bisa liburan gratis. Ex-date-nya pada tanggal 3 April, come date 2 April. Jadi kalau kamu mau dapetin dividen BDMN ini hold sampai tanggal 2 April ya, 2 sampai 3 April. Ini kemungkinan Mtrade akan jual sebelum review sell sebelum tanggal 3 April. Kita akan review jual sebelum tanggal 3 April. Aku cuma mau kasih tahu bentar lagi ada Trading Academy, kita akan launch Trading Academy kemungkinan di bulan April atau awal Mei ya, di bulan April atau Mei gitu. Jadi Trading Academy ini apa? Trading Academy ini sebenarnya penggantinya Mtrade. Jadi Mtrade tidak akan dijual lagi gitu setelah bulan April nanti lewat gitu ya. Wah, kok nggak dijual lagi, nanti yang udah existing member gimana? Existing member tetap dapat yang spesial dong gitu ya. Jadi tetap dapat yang spesial gitu. Nah, kalau gitu aku pengen join Mtrade gimana gitu. Boleh sih kalau mau join sekarang atau nanti pas abis Trading Academy ikut Trading Academy-nya aja gitu. Benefitnya apa Trading Academy? Trading Academy itu basically kayak Mvest untuk trading. Kalau Mvest itu kan untuk investing ya. Mvest itu apa sih? Aduh, jawabannya banyak panjang. Jadi teman-teman langsung aja belajar di sini ya. Oke, ini Michael Asia bilang besok all in BDMN. Saya kok agak serem ya dengan dengar kata all in itu, karena all in tuh buat aku pedang bermata dua. Muridku bisa beli rumah dari saham dari all in, bisa beli mobil BMW dari all in juga. Tapi aku nggak tahu berapa banyak orang yang mungkin di luar sana dengan all in justru malah boncos. Oke, aku mau review. Sekarang aku mau move ke komoditas sebelum aku ke properti. Aku senang banget dengan komoditas ya. Ini kita aku nanti akan bahas saham dengan notasi X. Aku akan bahas nanti ya. Jadi aku bahas dulu sektor komoditas. Ini aku masih seneng, jadi dia tuh masih trending naik, dan setiap retracementnya tuh aku tungguin banget gitu loh. Termasuk Harum ini tadi, ini Mtrade ada buyback Harum, dimana Harum tuh kita tuh udah tektok berkali-kali ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kita udah sempat jangka menengahnya 20 Maret kemarin cuan 12-13%, dan kita lagi nunggu retracementnya. Akhirnya dapat deh retracementnya. Ini kemarin profit taking 20 Maret. Oke, 20 Maret itu di sini. 19-20 ya, di sini pas jadi masih di puncak-puncak gitu ya. Nah, jadi kita hari ini ada pantulan, dan cakepnya tuh ya si Harum ini, dia habis breakout dari MA 100 tuh ya, dia tuh nggak mau breakdown dari MA 100 loh. Jadi ketahan terus di MA 100-nya, terus kemudian dia mantul juga di area MA 100-nya di sini. Nah, what to expect dengan kondisi Harum yang seperti ini? Belum tentu dia akan langsung begini loh. Dia tuh bisa begini, dia bisa zigzag dulu. Nah, kalau dia zigzag gini, ini justru malah lebih bagus, karena dia akan membangun fondasi yang lebih kuat lagi. Artinya orang-orang yang ngumpulin di harga ini makin banyak, sehingga nanti kalau digas, maka potensinya yang lagi profit tuh makin banyak, sehingga tidak banyak sentimen jual-jualan gitu ya, paham ya? Jadi banyak yang cuan, jadi nggak banyak yang jual-jualan di sini gitu loh. Nah, kalau kita perhatikan di sini Harum ini juga dia bekas dari downtrend yang cukup panjang gitu ya. Jadi dia bekas downtrend panjang. Nih, perhatikan, aku tarik garis. Bentar. Kalau lagi lapar itu nyari info line aja nggak ketemu. Bentar ya. Mana info line? Kamu tempatnya di mana? Gak ketemu. Oke, ini dia. Aku taruh dari sini sampai ke bawah. Harum ini udah sempat jatuh sekitaran hampir 50%, 44% ya. Dan sekarang dia lagi minus 29%-an gitu. Oke, jadi buat Harum ini masih banyak tantangan dari nyangkuters di sini, dan nanti tantangannya akan gede sekitar area 1555, dan
Iya, sekitar 1.500 sampai 1.555. Di sini ada MA 200 juga. Jadi Harum itu what to expect kalau dia sideways dan breakout lagi, be very careful sekitaran area 1.500 sampai 1.555. Terus aku melihat ada satu pattern besar yang cukup cakep di Harum ini. Ya, jadi ini kalau dia sampai breakout dari 1440, maka dia akan membentuk big inverse head and shoulders. Kalau big inverse head and shoulders, maka target dari patternnya bisa sampai 1765, tapi nggak usah kebanyakan ngimpi. Kita lihat jangka pendeknya dulu aja. Dan kalau kita zoom in kemarin juga si Harum ini ada inverse head and shoulders kecil yang sudah lewat sebenarnya, tapi bagus buat saya share ke teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk edukasi. Oke. Miss, Harum nggak liquid pas lagi turun. Yuk kalau gitu kita move ke saham yang lainnya yang mungkin bisa lebih liquid. Nah, ini gimana kabarnya dengan saham dari sektor komoditas metals yang lain? Tinsnya masih sideways aja, jadi Harumnya juga kayaknya bakalan potensi ada sideways seperti ini. Tapi sidewaysnya Tins ini kalau kalian udah pernah ikut super trader, ini sideways yang cakep banget sebenarnya ya. Ini sideways yang dia ada tiangnya, dia ada benderanya, so it's very beautiful sideways. Dan aku lagi nungguin Tins untuk dia ada retracement ke 770 lagi, karena aku telat. Aku jadi member MTrade malah udah dapat duluan, jadi aku belum dapat sekitaran 770. Aku lagi mau nawar di area-area ini gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya sekitar 790 turun dan dia nggak bisa turun lagi, aku mungkin akan masuk di situ gitu. Oke. SMGR kenapa di review sell? Entar dulu ya, aku masih di Tins dan Tins ini masih cukup menarik. Jadi upside-nya bisa sampai ke 900, bahkan bisa lebih kalau misalkan mau lebih bersabar lagi dan fokus pada jangka menengah. Ilmunya kenapa jangka menengah ada di sini hari Sabtu nanti. Buat yang belum pernah ikut, boleh silahkan ikut ya, supertrader.id/basic dengan kode promo IGEMO. Oke, terus kemudian Mari kita lihat saham yang lainnya. Antam gimana kabarnya? Kalau masuk flag pattern selalu breakdown, masa sih? Enggak kok. Aku kasih lihat yang flag atau pennant terus breakout belakangan ini. Nih, lihat nih. Betulan aja kali kamu. Terus kemudian aku kasih lihat ya yang pennant dan breakout. Nih, ini pennant, dia breakout, cakep kan? Aku suka banget nih. Aku masih nge-hold PTBA, ITMG aku nggak punya, tapi ITMG malah naiknya lebih banyak dari PTBA gitu, karena mungkin kali ya dividennya lebih gede mungkin ya. Jadi aku masih nge-hold untuk dividen investing, lagi menunggu bunga-bunganya dari PTBA dan saham-saham yang lain. Oke, aku balik lagi deh, aku move lagi ke Antam. Tadi mau bahas Antam nggak jadi tuh. Antam nih, MTrade itu masih ada kayak ya. Aku coba buka ya. Gimana nih IG Live malah kebayangnya pecel, nasi pecel tawang mangu. Waduh, mendoannya enak. Udah malam kan ya, udah buka puasa kan, jadi saya mau makanan. Oke ya. Antam 8,9% masih cuan. Dan kenapa nggak dijual sih Antam? Kita masih ngelihat jangka menengah masih ada potensi. Dan Antam ini kita ngelihat dia bakalan retrace sampai sekitaran level 1615-an, dimana ini yang menjadi area retracement yang cakep banget. Jadi saham tuh normal naik terus ada retracement tuh normal gitu loh. Jadi it's very beautiful. Very beautiful. Jadi ditunggu aja retracementnya sekitaran 1615-an. Siapa di sini yang punya Antam? Absen. Punya Antam cuan, punya Antam rugi, nggak punya Antam karena nggak punya duit. Tulis di komen di sini. Sekali lagi disclaimer buat kalian yang masih pemula, yang baru join IG Live aku, jangan langsung hajar-hajar beli ya. Kalian perlu belajar karena update aku ini baca saham ya. Program IG Live Ellen May baca saham. Ini buat teman-teman yang memang udah lama ngikutin juga gitu loh. Jadi justru malah IG Live ini intermediate advance. Yang pemula-pemulanya ada di Investart dan ini untuk tradingnya di sini. Oke. Antam punya nyangkut, sabar. Kemarin habis di TP all Antam. Oke, just wait and see aja lah.
Julie Kitchen nggak punya Antam, ada Fisiko, itu investasi emas. Oke, kita move ke harga emas secara US dollar, gimana kabarnya XAU ini. Siapa di sini trader emas yang suka trading XAU? Tulis di chat room. Trading XAU, XAU, XAU gitu, tulis aja XAU gitu. Oke. Ini XAU, dia patternnya flagnya, tapi aku agak kurang suka di mana flag volume itu sebenarnya yang paling signifikan saham Indonesia ya. Kalau emas dan juga untuk forex itu volume itu nggak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi ini patternnya sebenarnya menarik, cuman ya bolehlah tetap aku lihat volumenya di 21 Maret ini ada gagal breakout. Sehingga kalian kalau trading XAU ini udah mencapai all time high seperti ini, I will be very careful kalau aku trading jangka pendek dengan pattern yang begitu signifikan, miring naiknya tuh hampir vertikal. Jadi justru malah udah mulai ngerem di area-area ini gitu. Kalian mungkin nggak trading BTC, tapi aku tetap mau share secara teknikal BTC-nya gimana, biar kalau nemu hal yang sama di saham, itu kalian jadi ngerti. Nah, BTC ini aku juga review mirip banget kayak emas beberapa waktu yang lalu, dimana susah banget BTC itu akan jebol dari area 69.300, area tertinggi sepanjang masa. Dan di sini beneran di area yang tertinggi di sini ini terjadi satu fluktuasi menjadi sideways. Jadi sangat wajar sekali untuk satu instrumen udah naik tinggi banget itu dia bakalan sideways, itu sangat wajar sekali. Nah, perhatikan di sini ini zigzagnya BTC ini dia sebenarnya bagus, dia tuh membentuk satu sideways yang baru, ini membentuk satu fondasi yang baru. Malah aku seneng daripada nggak ada sidewaysnya sama sekali. Kalau ada fondasi yang baru di sini, ini artinya orang-orang tuh udah pada mulai jualan, para nyangkuters udah mulai jualan. Nah, ini berarti terjadi pertukaran kepemilikan di sini gitu loh. Jadi ada yang mulai beli lagi, ada yang udah jualan, biarin aja makin panjang sideways-nya makin oke. Apalagi nanti jika sideways-nya bentuknya kayak gini. Nah, ini penting ya. Jadi kenapa kalau diperhatiin sideways itu macam-macam. Kalau sideways-nya bentuknya seperti ini ada low-nya 1, low 2, low 3 di sini. Low-nya makin tinggi, dan bahkan kalau low-nya makin menyempit, ini aku ajarin di super trader, ini low-nya makin menyempit kayak gini, ini berarti tanda bullish. Kita lihat aja BTC nanti pattern sideways-nya gimana. Ada pattern sideways yang jelek juga. Pattern sideways yang jelek itu bentuknya kayak gimana? Aku coba kasih warna yang lain. Jadi ini aku ganti warna dulu ya, biar nggak semuanya merah. Aku kasih warna ungu di sini. Ya, jadi kalau pattern sideways yang jelek itu dia breakdown dari 61049 di sini. Nah, kalau dia breakdown dari 61049 di sini yang warnanya hijau di sini, ini artinya dia berbalik dari sideways jadi downtrend. Nah, ini juga bisa dipakai untuk di saham juga. Oke, aku mau update tentang saham versus Bitcoin dan juga saham dengan notasi X. Banyak yang bilang, waduh matang ini di saham gimana, IDX keluarin aturan macam-macam lagi, full call auction gimana. Kalau kalian mau tahu drama full call auction berdasarkan real story aku, langsung aja cus ke IG channel, Instagram channel ya, langsung aja cus ke Instagram channel ya. Nah, jadi intinya sih sebenarnya ya, kalau kamu punya saham dengan notasi X, apalagi saham itu gocap ya, saham itu gocap, udah langsung aja sebelum gocap itu sebenarnya kalau bisa cepat jual. Tadi ada yang bilang di channel itu ngobrol ya, bilang aku tuh iseng-iseng lo beli koci di gocap, abis itu naik jadi 60. Kamu nyebrang ya, tutupin matanya sekali dua kali nggak ketabrak, ulang aja berapa kali pasti ketabrak, yakin gitu loh. Jadi jangan hal yang beresiko tuh jangan main-main api lah kalau nggak mau kebakar gitu ya. Nah, jadi intinya kalau kamu punya saham dengan notasi X terus dia jatuh dan deket 50, cepat buang. Sampai 50 kamu cepat jual di pasar nego gitu loh. Karena begitu udah di bawah 50 dia akan ARB terus. Dan ini khusus LT ya, karena aku ada ngetes di LT. LT itu aku sempat ngecek kan. Kamu cek di pasar nego, kamu mau tahu supportnya berapa untuk saham yang jatuh-jatuh terus di full call auction. Mau tahu supportnya berapa? Tanya brokermu. Saham kamu itu di pasar nego harga berapa?
Nah itu secara psikologis orang-orang berarti mau nahan di situ sebelum dia sampai ke angka 1. Oh ternyata ada loh orang yang nawar LT itu di harga 8 dan juga harga 6. Lumayan banyak. Mau beli LT di harga 6 sampai 8. Nah itu supportnya sebenarnya. Saya mikir, oh ternyata ada juga ya orang yang ngumpulin di situ. Ya udahlah kalau nggak laku nanti saham LT ku ya udah buat lucu-lucuan aja. Ternyata masih ada yang nahan. Aku nggak expect dia akan naik sampai gimana sih. Tapi kalau kamu mau tahu supportnya untuk saham yang full call auction jatuh terus, cari di pasar nego. Oke ya, nggak kejual-jual saham gocapnya. Kalau kamu rela jatuhnya dalam, ya jual aja di pasar nego. Siapa di sini yang punya saham yang ke dampak full call auction? Tulis di sini FCA, 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 FCA gitu ya. Tulis di situ. Jadi ini ada yang bilang kalau nggak ada ilmunya bunuh diri nih investasi baik di saham, di kripto maupun dimanapun. Oke, aku bahas sekarang bareng dibandingin kripto gimana. Banyak yang bilang kayak udah kripto aja, kriptonya lagi cuan loh gitu. Sebenarnya menurut aku tuh sama aja ya, kripto micin itu juga banyak gitu loh. Kan kamu kan lihatnya kripto tuh lagi naiknya aja toh. Coba perhatikan di sini. Ini tuh di sini boncos loh. Ini boncos di 2021 kemarin tuh dan jatuhnya tuh lebih kejam. Ini banyak cerita-cerita, ingat nggak? Ada cerita mahasiswa di mana ya, UI atau di mana ya, ngebunuh adik kelasnya karena rugi di kripto. Ini jatuh 75% itu cepet banget, mau nggak peduli mau kripto micin mau bitcoin. Kalau di saham itu BCA dan kawan-kawan itu masih lebih sopan jatuhnya. Crash cuma 40%. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuhnya 77% gitu loh. Sebelumnya juga sama di tahun 2017, ini chartnya udah nggak ada ya. 2017 itu jatuhnya tuh juga luar biasa. Jadi it's all about timing. Dan kalau kamu bandingin saham-saham yang kena full call auction dibanding Bitcoin, ya nggak bisa dong. Bitcoin tuh kamu bandingin kayak BCA, kayak gitu loh. Full call auction kita bandingin dengan koin micin. Koin micin tuh banyak yang delisting juga gitu loh. Wah ini banyak nih, ada yang FCA Kesril mau keluarin dari Porto, nggak bisa, merusak pemandangan. Jangan dianggap merusak pemandangan, anggap pesugihan. Ini ada yang bilang bundir karena Luna Coin, sama aja kan, semua di forex juga kayak gitu, lebih kejam. Wihardi bilang kripto sama dengan uang palsu banyak bermasalah. Nggak juga, banyak yang cuan dan aku juga cuan kok. Aku kasih tahu ya, aku tuh 2021 aku cuan banyak dari kripto. Kemudian setelah itu aku nyangkut, jadi udah cuan banyak, beli terus nyangkut. Tapi karena yang aku beli waktu itu BTC, banyakan BTC dan juga koin-koin gede, ada koin micin dikit-dikit lah. Sekarang udah balik, sebagian aku udah jual-jualin, terutama koin micin udah jualin, aku hold BTC-nya sekarang posisinya cuan. Ya, jadi anyway. Yuk, aku mau bahas saham yang lainnya dari sektor properti. Nah, properti ini menarik banget dan bakalan aku review lebih dalam di MFest. Next week kita akan ada MFest Gathering, jadi alumni juga kita undang ke MFest Gathering ya. Sektor yang menarik banget itu sebenarnya yang belum gerak tuh properti. Kita mau review malam hari ini, kita review P1 ya. Jadi nanti di MFest aku akan review beberapa sektor properti yang lainnya. Yuk kita lihat P1 di sini. Ya, jadi P1 itu kemarin M-Trade ada nyicil beli. Dan aku mau kasih lihat monthly chartnya lagi murah banget sih P1 ini. Aku sih tertarik ya, kalau misalkan ada uang lebih bisa nyicil-nyicil gitu loh, beli dan simpen P1 buat jangka menengah panjangnya. Sampai nanti suku bunga diturunin, ini bakalan menarik banget dan upside-nya tuh masih cukup banyak gitu ya untuk P1. Nah P1 sendiri ini secara valuasi juga masih cukup oke ya, jadi masih cukup terdiskon. Jangka pendeknya P1 itu bisa sampai harga berapa sih? Baru aja naik di stage 1-nya, belum ke stage 2-nya. Dalam jangka pendek bisa ke 430 dan bisa menguji resisten berikutnya sekitaran 442 dan 454 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, di mana pertumbuhan pendapatan P1 ini 3,6% secara tahunan di 2023 kemarin gitu. Dan hal ini tuh didorong oleh pendapatan berulang atau recurring income-nya dia yang tumbuh 20,7%. Cakep banget. P1 ini aku ngelihat sendiri akuisisi dia ke banyak mall di Solo dan di Jogja. Jadi mall-mall yang sepi-sepi kemarin yang
pas pandemi kemarin udah hampir kolaps kayak Hartono Mall di Solo tuh dibeli, dibagusin, sekarang udah rame lagi. Dan recurring income-nya makin banyak. Jadi perusahaan dan perseorangan yang bisa makin kaya ketika crash atau krisis adalah dia yang punya cash banyak. Maka dari itu kumpulin cash banyak-banyak biar nanti kalau kamu crash, kalau crash itu kamu bisa beli saham-saham yang bagus atau investasi yang bagus. Oke, terus kemudian ini ada update lagi untuk Pewon. Laba bersihnya dia tuh naik signifikan dibandingkan pendapatan naik 3,6%, tapi laba bersihnya naik 36%. Bagusnya apa? Dari Pewon ini ternyata ada kenaikan penghasilan bunga 120% secara tahunan dan keuntungan kurs gitu ya. Jadi ini menarik banget buat Pewon ini. Ternyata bukan cuma dari recurring income aja, tapi juga dari investasinya dia dan juga dari penghasilan bunganya. Terus dari operasional yang menarik, targetnya Pewon tuh tahun 2023 kemarin 1,3 triliun, ternyata dia tuh bisa mencapai marketing salesnya 1,35 triliun. Oke, Pewon bagus, gimana SMRA bagus nggak? SMRA sebenarnya kemarin kita udah bahas ya untuk SMRA, cakep juga dan dia baru mantul dari area supportnya di sini. I like pullback trading dan ini SMRA setelah kemarin mantul ini bakalan ada sedikit retracement lagi, bisa jadi kesempatan buat yang belum punya sekitaran area 520-an gitu. Jadi it's very important. Michael Asia jangan dibahas terus Pewon, ntar sulit nambah harga murah. Tenang aja, semua yang ada di sini nih retail remah-remah rengginang, nggak ada bandar di sini. Kalaupun ada, ya nggak ada institusi mungkin ya. Kalau ada institusi, nggak ngefek IG live aku ini mau bahas atau enggak kalau mereka udah punya plan. Karena institusi plannya itu mereka nge-reviewnya mungkin agak lama ya. Jadi bukan cuman karena IG live aku gini doang gitu. Sulinaya nggak Pani dong, Pani ini lagi di atas angin nih. Jadi proyek apa namanya? Proyek negara, namanya apa ya, kemarin ada di IG live kemarin. Jangka pendek Pani kita ada profit taking di sini, sedangkan jangka menengah panjangnya ini kita masih nge-watch, sebenarnya masih 50-50. Aku nggak bisa bilang Pani ini patternnya bagus atau gimana. Sebenarnya ini sangat spekulatif banget untuk Pani ini ya. Jadi aku cuma bisa bilang ini watch aja. Bedanya apa dengan emiten properti lainnya? Emiten properti lainnya aku lebih melihat ke fundamentalnya. Kayak Pewon tadi juga ada fundamentalnya dan juga valuationnya. Sedangkan Pani ini sebenarnya aku lebih ngelihat ke teknikalnya. You know what I mean? Kalau kayak gini aku detailnya bahasnya di workshop Super Trader. Dan workshop Super Trader tuh buat bulan Juni nanti udah hampir full, kayak tersisa berapa belas persen aja seat gitu. Oke, BSDE dan lain-lain aku akan bahas di morning briefing besok ya. Ada beberapa watchlist yang cukup menarik dibahas oleh tim coach kita di morning briefing besok. Dan see you hari Sabtu nanti ada supertrader.id/basic. Daftar di situ jam 10, Super Trader Basic di situ dengan kode promo IGEMO. Yang belum pernah ikut boleh ikut, yang sudah pernah ikut boleh ngulang lagi, materinya sama. Semoga bisa bermanfaat. Pewon ngeprank, nggak mungkin bakal naik dulu minggu-minggu ini, ya sabarlah. Aku tadi nge-reviewnya juga untuk jangka menengahan, sedangkan untuk yang jangka pendek tadi aku lebih suka sektor komoditi. Semoga bermanfaat. Salam profit, selamat malam. Jangan lupa follow Instagram channel aku, URL-nya ada di profile, just tap di situ, dan subscribe YouTube aku karena aku pengen bikin video-video edukasi lainnya. Salam profit, good night.